melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam Bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di Bilangan 31. Memang Kau pedis. memang terlalu berani kali istilahnya mengarang Juma yang enggak apa Kok ya. jadi saya yang mengarang lagi? Oke, di mana buka ayatnya Juma? Jangan Kok mengarang. jadi saya yang mengarang lagi? Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Ya dibuka lah di mana ayatnya Ya. Juma? Oke, di mana itu? Anda baca di dalam Bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Apa fungsi pendetamu? Apa fungsi pendetamu? Ya. Cuma nerima perpuluhan doang, kamu nggak diajarin Bible gitu. Wah, parah kau ini. Pendeta nggak jadi, coba bilang tadi. Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak diajarin rupanya. Itu mama Kita lihat gimana ini. Orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke Juma, di mana Bilangan berapa tadi? Biar bisa, kau bisa dipercaya apa enggak gitu. Tadi kau menolak Lukas 11:27. Ya, Tuhan itu menete. Saya tunjukkan dalil, ternyata kamu nggak tahu. Sekarang ada dalilnya. Kamu bukannya insaf, bukannya bertobat, malah longor. 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Malah longor kau ini. Hei, dibilang Tuhanmu turun ke bumi, isap puting kau nggak percaya. Dikasih dalil, masa ngeyel. Sekarang saya katakan samamu, kitabnya orang Yahudi diambil oleh agamamu. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas Bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Para kali. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu. Di mana mengambil di situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bunuh kan? Bunuh. Jadi terus kau bilang mana yang bayi tadi? Terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan. Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Yang masih perawan, yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi enggak? Kalau bayi enggak tergolong namanya juga muda dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tap itu tahu. Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca. Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tap atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Anak kecil, children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di barat orang muda. Orang muda apa itu terjemahan yang salah? Bahasa Ibraninya itu tap itu artinya anak-anak kecil. Haruslah kau biarkan hidup bagimu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang cuma. Saya buka kamera lagi boleh? Dibilang dulu. Saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. Enggak ada gimana saudaraku. Buka kamera boleh biar kau semakin malu. Saya izin buka kamera boleh biar semakin malu kamu. Bukalah. Datamu kita ngawur dari mana? Oke. Kita buka ya. Nah, begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Apa malu? Memang apa? Makanya saudara, di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat.
Cuma di Indonesia ya ini, di Indonesia ini agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas, oh sudahlah hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas, rata-rata Apa? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? itu orang apanya itu? Ya orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu nggak ada ajaran. Kalau itu kan oknum itu. Apa pula oknum ini? Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi semua orang di sini orang muda. Iya, Orang terus muda. apa lagi? Nah, kita lihat original teks yang kita lihat. Apa ini? Tap. Apa artinya tap? Anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak kecil. Iya adalah terjemahan kalau anak kecil, itu ngarang. anak kecil, bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu saudara. Anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil cuma. Ini original teksnya nih. Nih, tap. Itu terjemahan dari mana nggak tahu. Ini original teks bahasa Ibraninya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya bahasa aslinya bahasa Yunani. Pokoknya, ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil. Anak kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan, ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang muda. Kau ini. Biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka menterjemahkan. Kok jadi saya orang muda? Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bibel Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tap, tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Oke lah, kembali kita ke awal dulu. Bang Suma cuman meluruskan saja. Oke, kembali kita ada yang kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana itu udah dibilang orang muda tapi kau bilang yang mana yang betul bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang sorry. Saya nggak menyebut Kristen. Maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang anak kecil. Anak-anak kecil sekali. Hati-hati anak kecil. Ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar enggak? Udah. Sudah. Please. Sekarang kita kembali ke tema. Kembali ke tema ini. Jadi betul penyembah Mesias palsu. Oke. Sudah bang. Jangan lagi bahas puting. Jangan lagi bahas perawan anak kecil. Oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, jadi betulnya kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, Nabi Muhammad itu bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Tuhanmu itu terkutuk. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk.
Ayo. Nanti ku terangkan, nggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini cuma, sebenarnya yang dia terkutuk itu manusia, tapi Saya tidak mau tahu itu. Nah, kan, Di situ kalau dalilnya percaya, ada. dia jadi Dalilnya nggak mau. terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang Tapi digantung, faktanya yang digantung siapa? ya kan Yesus menggantikan ente. Iya, Seharusnya ente yang digantung faktanya saya. yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya anda ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutu anda. Tapi faktanya ente. yang dikutuk siapa? Seharusnya anda, aku udah Iya, bilang tapi faktanya yang dikutuk siapa? ya Yesus menggantikan anda. Ente. Jadi Yesus sembahanmu itu terkutuk bukan? Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa? Semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Oke lah. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke lah cuma. Ya, Imani udah. lah imanmu ya cuma ya. Jadi, Oke. jadi ya jangan Artinya Anda menjelek-jelekan. sudah menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau udah nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang nggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya? Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dininamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Karena Anda hanya terlanjur jadi Kristen aja ya. Biar membenarkan kan? Bukan Ya kan, kawanku. udah Saya orang memberikan data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data Iya, itu data kan penting. dibilang orang muda, kau bilang anak bayi kan lucu kau juga. Bahasa Ibraninya Itu yang Tristan, kita pakai. Anda Kalau saya pakar sudah tunjukkan di situ kata tab Tristan, artinya anak-anak kecil. Tapi Anda Kalau malah mengatasi itu, lari ke terjemahan. Sedangkan bahasa Ibraninya tab yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil. Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti ulah mereka di barat suka anak kecil bocil. Bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya, itulah. Masya Allah. Jadi turun dulu ya cuma ya. Iya, silakan saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik. Banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako. Biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak. Supaya tidak longor, datang menghina. Tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa sih? Miracle. Bukan Noise. saya deh. Bukan, Miracle. Bukan. Miracle? Halo Bang Edward? Bang Edward? Saya nggak bisa Dirimu tunggu. Ya halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi Bang, tadi Abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu Bang, akun yang satu moderator di sini. Keren kali Bang, materinya tadi di sebelah. Wah, keren. Luar biasa. Yang mana Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh, ketangkis semua hujatannya. Ah, ini udah ada tamu nih. Yang tadi lagi. Anak Edan ini. Anak Medan ya Bang, anak Edan. Ini tanda-tanda berdapat hidayahnya anak ini. Iya, dia bilang tadi, katakan ke Rumbang Zuma, saya turun ke Rumbang Zuma, dia ikut. Mau dapat hidayah beliau ini. Rungkat, Iya, Kian Santa udah rungkat. Disuruh pindah ke sini semua.
Tapi nggak apa-apa lah itu, biar tahu juga kau kebenaran tentang Bibelmu. Ya udah benar Bibelnya. Tidak lah itu, mana ada ajaran Yesus menyembah kepada manusia. Ini yang siapa ini? Kok gayanya kayak ini anak ini? Jangan kayak gitu. Mesias palsu tuh, ha. Yesus adalah Mesias Oh kirain dia yang Mesias palsu. diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang disembah oleh Kristen ini Mesias yang mana? Pintar sekali adikku ini. Wah, Tapi Wah, belajar gila dari adik apa? dia. mantap kali narasinya. Ya Allah, suka kali aku. Lanjut. Silakan anak Medan, Bang anak Medan. Saya jambak yang lain. Kayaknya Saya sambil baca chat ya. oke, Bang. Silakan Bang anak Medan. Mesias yang disembah oleh umat Kristen ini Mesias mana? Sebab Mesias itu adalah orang yang diurapi. Nah, yang mengurapi Yesus itu siapa? Yaitu Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kalau original aslinya itu nggak ada kata koma, Bang. Sejak kapan ada koma? Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Iya betul manusia. Kok Tuhan? Nah, sekarang Mesias yang kalian katakan Kristus yang dikutuk di kayu salib menjadi bangkit menjadi Tuhan, ini siapa yang mengatakan seperti itu? Mesias mana yang kalian sembah ini? Apakah Yesus? Anak Bunda Maria? Iya, Bunda Maria yang lahir kota Daud. Nah, tunjukkan sama kami bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah anaknya Bunda Maria. Ya Akang, bentar Akang, dinaikkan Akang. Mantap sekali adik saya ini. Tapi belajar dari abang. Makanya Iya tadi dong. saya bilang narasi Bang Zuma nih agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kang, saya tadi mau teruskan di sana tapi lagi seru-seruan jadi saya turun Iya, nggak izin. nggak apa-apa. Moderator aja Gurunda biar dipantau. Oke sip, 86. Mana ini anak Medan kok diem mulu? Ya, cari yang coba ini C ini Kristen apa enggak? Kalau bukan Kristen saya turunkan. Kenapa kok si Mamura ngomong kalau Gurunda judulnya di tengah aja Gurunda, kasihan muka-muka mereka ketutup. Muka-muka jelek juga dipang-pang ini. Wih, Kores. Setidaknya kami Ini masih lihat. mau loh. Kores ini jenggotnya langka sendiri, Ikhwan. Kumis sama jenggot nyatu. Siapa yang punya kayak gini? Nggak ada. Oke, saya naikkan yang lain ya. Bang, anak Medan gimana? Apa bisa membuktikan bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias anaknya Bunda Maria yang diurapi oleh Tuhan? Ya memang dia. Iya, tunjukkan. Tunjukkan gimana? Orang ayatnya udah dibilang telah lahir juru selamat di kota Daud. Yaitu anak Bunda Maria. Terus menunjukkan apa? Iya, Mesias yang dilahirkan anaknya Bunda Maria itu kan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya secara dunia ya manusia. Secara Lanjut fungsi. Bang. Enggak, langsung lanjut. Nanti kalau ada ini saya luruskan. Kalau ada yang bengkok saya luruskan, kalau ada yang lurus saya bengkokkan. Masuk. Kalau nyamping gimana? Tidak. Oke, yang menjadikan Mesias yang dikutuk dan bangkit menjadi Tuhan ini siapa? Yang menjadikan Mesias, Itu adalah Tuhan siapa? ya memang dia Tuhan. Di dalam roh itu ada Makanya saya bilang kan buktikan loh Bang Bang Medan. Bentar, aku cari ya, bentar. Itu lagi mencari. Oke.
Ini yang mau minta naik ini yang mana? Yang mau minta naik ini typing Kristen lah. Biar kita naikkan gitu loh. Ini saya nggak tahu yang mana Kristen, yang mana Islam. Itu kira-kira perasaannya Bapak yang tadi itu gimana ya? Masih lurus jalannya kira-kira Bapak yang tadi? Yang di Komal Bang Zuma atau di Komal Akang? Yang tadi nih yang barusan turun, yang membahas tentang mau menghujat Nabi Muhammad. Oh iya, yang itu. Oh itu jadi pemalu Gurunda. Nanti dia besok-besok jadi pendiam dia nggak ceria lagi gitu karena Masih ke gereja kira-kira? enggak, dia ke gereja juga kayaknya alergi, dia bersin-bersin. Karena baru tahu yang disampaikan Gurunda itu kok faktanya semenyakitkan ini gitu. Jadi menyakitkan sekali. Terkutuk. Ya, dia langsung terdiam kan? Sampai lupa dia menghujat. Sampai lupa dia menghujat. Langsung oleng dia. Langsung oleng dia. Langsung Terus jadi tetap muncul. Dia langsung terdiam waktu abang baca datanya Galatia 3:13, terkutuk. Ya itu maksudnya begini, katanya langsung kan? Tapi faktanya yang terkutuk siapa? Nah, Kan apakah anaknya gitu. Bunda Maria? Yang disembahnya yang terkutuk. Harusnya kamu yang terkutuk. Iya harusnya, tapi faktanya siapa? Ya Yesus sembahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya bagus kalau dia masih mikir ya. Kalau dia langsung oleng, error. Teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, tunggu Bang Suma ya. Teman-teman kita akan jumpa di sana. Pingin silaturahmi ke Akhi Sugi. Yang ada di Pekanbaru, Api Riau. Tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di mana Dinda? Di Pekanbaru. Ini di Taruto. Kok ketawa? Iya kan sekalian mau lihat apa? Salib kasih. Iya kan? Jauh kali. Pindah bang dari Golgota ke Tarutung. Pekanbaru pergi ke Tarutung, jauh kali itu. Mendekat Ada itu. ada yang Pekanbaru nggak di sini di bawah? Ya aku orang Banyak. Pekanbaru. Ada. Jumpa Banyak. kita. Di mana Dinda Jumpa kita. Pekanbaru? Kebetulan ada undangan dari wali kota untuk silaturahmi. Mantap. Iya, ini di mana di Panam kah, Sudirman Kota kah? Pekanbaru. Sudah dibilang kita Bang Taruto. Kores itu di Pekan Lama kalau Bang Kores itu. Bukan lama. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu. Iya. Intinya teman-teman yang ada di Pekanbaru nanti kita akan jumpa di sana yang mau silaturahmi ya. Ke Rumbai bang. Burung, baik. Binjai. Maju ajua. Jawablah anak Medan. Apa tadi? Kenapa Yesus katakan Tuhan gitu? Buktikan bahwa Mesias yang disalibkan, dikutuk itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya. Tadi itu udah dibilang. Gimana lagi jelaskannya? Bingung kok kan? Gue. Buktikanlah. Itu akibatnya apa Dinda? Karena dia sangat benci kepada anak Maria. Iya, itu Kenapa serius. gitu? Ya terus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu dikutuk? Firman Tuhan. Firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan di mana tertulis itu? Yang perlu saudara pahami adalah iblis ketika Yesus ada di bumi. Iblis itu dari sejak lahir loh.
Dari sejak lahir ganggu Yesus. Sampai dia pada saat Yesus penginjilan, pada saat Yesus itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, iblis tidak tenang. Selalu harus merusak kemudian tatanan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Iblis selalu mengganggu. Iblis selalu saja merecoki ajarannya. Sampai pada akhirnya, begitu Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 24 itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jadi harus waspada supaya jangan disesatkan. Ada apa rupanya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan banyak orang yang kerasukan setan setelah Yesus itu terangkat. Itu penyesat itu kan iblis. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti mereka ini iblis. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Dan alat yang mereka pakai untuk menyesatkan orang itu adalah nama Yesus. Nama Yesus yang mereka akan jual. Nama Yesus yang akan mereka promosikan. Nama Yesus yang mereka akan jadikan sebagai dasar pijakan untuk menjual penyesatan itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggunakan nama Yesus hanya agama Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi kenapa kami bahas ini? Kami ingin saudara-saudara kami itu terselamatkan. Kenapa? Karena di kelas sekolah minggu dan juga di gereja, pendalaman materi tentang Bible itu sangat minim. Hei, kamu yang minim dalam kamu, bukan kita. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah baca Al-Quran tak? Baca Alkitab juga tak? Sekarang kalau satu ayat Alkitab, oke? Baik lagi si Natasha res ngamuk. Jadi begini saudara Natasha. Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Oke? Dia diutus sebagai juru selamat. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah Dia diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tetapi Anda kemudian adalah orang yang terjerat oleh oknum yang mengaku Yesus. Anda terjerat oleh oknum tersebut. Anda boleh bangga, saya pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu poinnya. Kan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Tuh, jangan disesatkan. Ada apa? Ya. Sebab banyak orang. Tunggu, sabar, Boleh jangan emosi. Habis ini Anda ngomong. Jangan emosi ya. Relax. Relax. Kasih. Usap dada, jangan emosi. Usap dada, usap bagian sini, jangan emosi. Pelan. Oke, tenang. Anda aman di sini kok. Ini Komal Islam. Anak-anak saya akan diam dan tak akan pernah ngomong ketika orang tuanya berbicara. Mereka orang tahu adab. Oke? Anda tenang di sini. Anda kami bimbing, Anda kami urut, kami relaksasi, kami urut Anda, kami pijit Anda supaya saraf-saraf Anda berfungsi dengan baik. Dengarkan. Yesus datang di Bukit Zaitun dan murid-muridnya datang, yaitu Bani Israel. Apa kata murid? Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kemudian akhir zaman? Si guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ada apa? Karena banyak orang penjual pecel tapi menggunakan racun. Tidak. Ada orang menjual HP bekas. Tidak. Ada orang yang menggunakan sertifikat tanah palsu. Bukan. Ada orang ngaku-ngaku pejabat ijazah palsu. Bukan. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang harus diwaspadai murid Yesus? Orang yang datang memakai nama siapa? Pak Bom? Bukan. Nama Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama dan menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Sederhana bukan? Sekarang pertanyaan saya.
Siapa banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tersebut? Silakan. Tunjukkan orang banyak yang sedang disesatkan itu. Disesatkan atas nama Yesus Kristus itu siapa? Banyak orang. Kalau Anda percaya itu ucapan Yesus, Anda harus percaya itu harus tergenapi. Kalau itu harus tergenapi berarti harus ada. Tidak boleh tidak ada. Harus ada orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus. Silakan Anda jujur terhadap kebenaran. Kita ditonton 3.000 mata memandang, belum lagi di YouTube. Silakan, kami diam. Mute-nya dibuka dulu, Sis. Mute-nya dibuka terus ngomong. Sudah, saya cuma menyampaikan begini. Saya tadi dengar kamu cakap itu, Yesus itu manusia. Pas tuh, kenapa nama dia Yesus? Oke, saya kasih ayat Alkitab dengan kamu tuh dulu. Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Udah seorang anak lelaki, yaitu harus diberi nama Yesus Kristus. Karena dialah penyelamat umat daripada dosa-dosa mereka. Ada ayat Alkitab. Jadi kamu jangan membaca sampai itu tidak habis. Pelanggaran Kores kok bisa? Perlu saya tunjukkan Alkitabnya? Saya bertanya, saudari, saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus itu? Tunjukkan kepada kami. Nggak perlu kau ajarin saya Bible, nggak perlu. Kamu belum lahir, kakekmu aku yang ngajarin Bible. Nggak usah ngajarin saya Bible. Kamu boleh buka Alkitab Matius 1 ayat 21. Kamu baca. Dari mana Yesus itu dan kenapa Yesus itu diberi nama Yesus? Kita tidak sedang bahas itu. Bukan tak bahas itu. Kamu tadi bertanya seperti itu. Saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Itu loh, Dek, yang saya tanya. Ada, saya cuma dengar kamu cakap seperti itu tadi. Sekarang pertanyaan saya itu, Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan ini mengatasnamakan Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya, Dek. Silakan. Saya ayatnya. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Silakan. Ya, saya buka Alkitab. Iya, silakan. Bible, jangan buka Alkitab. Al-Quran larinya nantinya. Sama Bible apa beda? Beda, Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Jangan nipu-nipu di sini. Tidak ada samanya, ada aja. Penipu ini. Tidak ada. Dari mana kamu dapat kata Alkitab ini? Dari mana? Dari mana kamu dapat kata Alkitab? Alkitab itu yaitu Bible. Awal dari mulai. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab ini, Dek? Hei, jangan modal teriak-teriak, jangan mentah-mentah makan anjing, teriak-teriak di sini. Dari mana? Dari mana? Bible itu bahasa Al-Quran. Alkitab itu bahasa Quran. Sejak kapan Bible bahasa Al-Quran? Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika al-kitab. Mana bahasa original teks kitabmu bahasa Yunani? Mana coba tunjukkan kepada saya. Bahasa Yunani Alkitab mana? Jangan jadi penipu. Inilah akibatnya kalau jadi sudah disesatkan, ngomong dengan kentut sama. Ayo. Nggak usah lari ke situ. Sebut kata kitabmu itu Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Jijik saya dengarkan. Oke, surat kabar dari Yunani kok dibilang Alkitab. Enak kali. Coba kamu buka di Biblemu Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Jawab. Kami di sini mau mencerdaskan kalian. Mencerdaskan kalian itu, menyadarkan kalian. Silakan. Kami tunggu. Tadi kok Linda Kores kena pelanggaran loh. Langsung kena depak dia. Pak. Tapi di bawah nggak ada lagi. Kan ada 2 tuh akunnya tadi di bawah, Bang. Nggak ada, saya tengok. Coba dipantau deh, dipantau lagi. Ini nggak anti rungkat, betul enggak? Enggak. Oh. Bang Suma nggak ada anti rungkat. Mau dibayar dari TikTok manapun nggak ada. TikTok memang hebat.
Mana? Menunggu dia, saya sapa dulu yang baru masuk, Bang, biar tahu kita yang masuk ini Kristen apa enggak. Siap. Murni Purba, halo Kak Murni. Strawberry, halo Bang. Tadi minta naik kan? Selamat pagi Bang Suma. Ya, Pagi. Ya pagi, agama Kristen ya Bang? Perkenalan saya dari Manado Bang Suma ini. Ya. Oke, saudara. Ya, ini cuman karena saya Agama apa Bang? sudah banyak. Iya, saya mualaf Pak. Baru mualaf. Jadi saya mau ini sama Bang Suma ya. Siap. Saya minta sama Bang Suma karena di daerah saya kan Bang Suma tahu. Iya. Tapi di sini masih kekurangan untuk orang yang bimbing mualaf Bang. Gimana Iya, itu? iya, Karena betul. karena di daerah Betul. saya masih minim untuk bimbing orang-orang mualaf. Itu. Iya, Masya Allah. Jadi Jadi ya ini di mana, di Manadonya di mana Bang? Jauh dari saya di masjid? Manado jauh Bang, jauh. Oh, Itu. jauh Saya dari di masjid. Minahasa Utara Bang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Majelis Karena Ulama Indonesia bisa dengar ini ya, supaya bisa mendatangkan ustadz atau pembimbing Iya, agama karena gini Islam. Bang, Iya. saya dari keluarga saya cuman saya yang mualaf ya Bang. Jadi Allahu Akbar. ini agak susah, saya minta untuk gimana caranya Bang ya, supaya bimbing ada seorang yang mau bimbing kami yang mualaf Iya, iya, di iya. sini. Betul. Ya, karena semua yang jadi mualaf kan biasa nonton Bang Suma. Nggak perlu naik lagi Bang, nggak perlu tanya Bang. Sudah ngerti semua. Iya, Udah iya. tahu semua apa yang Abang ngomong ya. Karena saya juga belajar Bible Bang. Saya belajar Bible. Iya gitu. Jadi Masya Allah. cuman itu kendala kami yang ada di sini Bang. Itulah Bang. Kami masih jauh dari tempat ibadah. Iya, iya, iya. Ini PR buat kami ya, sahabat. Iya. Yang pada intinya tujuan pertama kali, salah satu visi misi dari Apologet Islam ini adalah memang untuk merangkul semua teman-teman mu'alaf, menjaga mereka untuk mereka tidak kembali kepada agama lama, tetapi tetap istiqomah. Ini PR kami, makanya sedang diupayakan Apologet Islam Indonesia ini berubah status menjadi organisasi. Nanti kalau sudah menjadi organisasi, maka cakupan Apologet Islam Indonesia itu semakin meluas dan semakin kuat. Gitu Abang. Gini Bang. Namun, iya. Cuma sini saya mau bilang Bang, saya tidak mau menjelekkan agama saya. Yang pertama saya tidak mau. Iya. Tapi di sini saya belajar Bible, belajar akal gitu Bang. Iya. Iya, iya. Jadi tapi yang susahnya di sini itulah Bang, jauh dari bimbingan gitu. Di tempat kita ada Muslim. Di tempat saya ada sih Bang, tapi bisa dihitung jari Bang. Enggak ada masjid. Tuh. Masjid jauh Bang. Cuma di Kalau di tempat-tempat tempatnya tertentu. Abang, kira-kira bisa nggak masjid di situ? Susah. Susah Bang. Sudah pernah diperjuangkan untuk mau sholat tapi nggak bisa Bang. Alasannya? Ya Abang kan tahu kalau di Manado gimana Bang. Oh iya, paham. Gitu. Paham kan Bang? Nggak usah Iya, diceritakan paham. tapi Abang Siap, paham siap. kan? Paham. Iya. Tapi cuman minta kalau di daerah-daerah yang misalnya di manalah buka untuk kayak cabang dari ini ya, untuk pelajaran untuk orang-orang yang mualaf. Kalau Agar- Tomohon jauh? Ilmunya tambah. Tomohon nggak jauh sih Bang kalau Tomohon. Di situ kata kawan kita Kebetulan ada masjid saya- besar. Ya, kalau Tomohon kebetulan saya asal dari sana Bang. Allahu Asli. Akbar. Iya. Iya, 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 iya. Mungkin bisa nanti, dari mungkin Abang ini sekali-sekali Iya. boleh jalan ke Masjid Tomohon itu. Itu katanya banyak ustadz kita yang ini. Mungkin bisa Abang sampaikan keluh kesahnya di sana. Sampaikan saya seorang mu'alaf yang kemudian ingin belajar. Kalau bisa ada kekuatan dari masjid yang ada di... ada yang miss ya. Masya Allah. Ada yang
Miss ya. Masya Allah. Oke. Iya, gitu Terima bang. kasih Bang. Tapi untuk mualaf saya bilang sama abang, kalau untuk keluarga saya baru saya yang mualaf bang. Oh iya iya iya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya Bang ya. Bang Strawberry, terima kasih. Saya mohon untuk izin menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buya Rizal, Hadir Bunda. Islam Kristen. Oh, saya Muslim. Islam ya Bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. 222. 222. Islam Kristen. 222. Anda tadi sudah saya turunkan, minta naik. Woi, kenapa turun? 222. Turun. Ya, selamat siang Bang Belajar. Kapan kita syahadat Bang? Selamat siang Bunda. Ya. Selamat siang. Terima Kapan kasih. ini? Masih mengimani Yesus itu. Oh, masih. Ini saya ya masih Bunda. Sementara ini masih dulu. Tadi mendengar pembicaraan Bang Juma dari awal ya, dari pertama dia muncul. Tadi itu sempat ada perhujatan di antara kalian berdua ya, yang mengatakan mengenai Siti Aisyah itu ya, ya itu ya Bang ya. Iya. Yang satu mengatakan bahwa merendahkan Nabi Muhammad seakan-akan ausek atau seakan-akan pedofilia. Saya sebenarnya nggak setuju. Kalau pendapat saya pribadi bukan seperti itu, karena pemikiran saya gitu ya. Saya memandangnya bukan dari segi agama sih ya. Kalau memang Nabi itu memang seperti itu, ngapain juga mana kecil? Toh banyak deh istri-istrinya, gitu Bang. Tapi saya juga, ini pendapat saya ya Bang ya. Ya tolong nanti abang dibantah atau ditambahi. Saya juga nggak setuju sama pendapat abang. Pendapat abang itu waktu itu katanya apa Cina? Siti Aisyah itu untuk apa? Untuk mengingat ayat Quran ya Bang ya. Begitu. Hadits Bang, hadits. Oh hadits ya. Saya juga nggak setuju dengan pendapat abang juga, karena pemikiran saya begini Bang. Kalau misalkan cuman begitu doang, toh masih ada istri-istrinya yang lain atau saudara-saudaranya Nabi juga yang bisa mengingat. Nggak perlu seorang Siti Aisyah yang masih kecil toh, yang masih maksudnya ibaratnya anggap aja umurnya 9 tahun, kan masih ada wanita-wanita desa yang lain, entah istrinya yang lain, entah itu saudaranya gitu. Justru saya punya pendapat begini Bang, kalau boleh ya Bang, mau kain pendapat ya Bang ya, Bang Juma ya. Saya menganggapnya karena pendapat kalian berdua itu yang di atas menganggapnya dari segi agama aja, tidak memandang bahwa Nabi itu juga kan seorang khalifah, dia itu seorang pemimpin. Jadi saya memandangnya begini Bang, mungkin dia menikahi itu untuk mempersatukan umatnya Bang, gitu. Jadi kan kita tahu bahwa Aisyah itu kalau saya nggak salah istrinya Abu Bakar ya, sahabatnya pengikutnya lah. Lalu dia pun menikahi Hafsah yang dari Umar itu. Lalu dia pun menikahkan anaknya dengan Ali. Jadi untuk mempererat gitu atau untuk menjaga posisinya lah Bang. Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad itu seorang manusia juga, dan kebetulan dia seorang khalifah pertama. Jadi dia harus melakukan seperti itu, gitu Bang. Gimana pendapat Bang Juma seperti itu? Iya. Jadi kalau dikatakan ada wanita lain yang bisa menghafal hadits, buktinya nggak ada. Tidak ada wanita lain yang kemudian menceritakan tentang hadits, ya. Sama seperti Siti Aisyah, istri beliau. Jadi karena petunjuk Allah kemudian sehingga beliau menikahi Siti Aisyah. Cuma Nabi Muhammad ini tidak memiliki celah yang bisa diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, sehingga mereka mencari-cari apa yang bisa menjadi hujatan atau hinaan yang bisa menyakitkan hati umat Islam. Iya, saya pun setuju. Gue ini Bang, saya pun setuju ngapain Selesaikan juga. dulu Bang. Oh ya silakan Bang. Ya kan biar dapat poinnya. Oke silakan. Bang Zuma lanjut. Iya.
Seperti itu adanya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berpikir tentang orang-orang yang membenci dirinya, nggak pernah. Dia tetap aja menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad tidak mengenal mereka yang menghujatnya. Nabi Muhammad tidak kemudian melakukan apapun terhadap mereka yang menghujatnya. Mereka aja yang menghujat ini yang sibuk sendiri, menceritakan tentang apa yang kemudian mereka anggap bisa merusak tatanan ajaran agama Islam. Tapi itu enggak. Iya, jadi seakan-akan saling hujat, saling serang lah, saling menginikan ya Bang ya. Saya tidak sebenarnya posisi saya itu kan tadinya bertahan. Iya, saya perhatiin dari awal kok Bang ya. Dan saya memberikan data, saya memberikan dalil. Nah, kalau saudara-saudara Kristen yang sifatnya penghujat ini, harusnya mereka belajar dong. Kakek dari Yesus itu kan ada yang punya pasangan sampai 1000 orang. Ada yang 600 orang seperti kakeknya Daud. Sekarang bisa nggak kita tahu ceritanya istri pertama, istri kedua sampai istri yang ke-100 bagaimana rumah tangga mereka? Sulaiman ya Bang ya, Salomo. Iya, Salomo dan juga Daud. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak saudara penghujat ini menguraikan istri pertamanya seperti apa? Dalam rumah tangga mereka, istri kedua, ketiga, kelima, sampai yang ke-100, yang ke-150, yang sampai ke-200, yang sampai ke-300. Bisa nggak mereka menguraikan? Nggak bisa. Tapi toh dari seorang Daud bisa punya turunan menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi adalah timpang ketika Nabi Muhammad dicerca karena Siti Aisyah. Sementara kakek yang mereka sembah, dari yang mereka sembah itu mengintip istrinya orang mandi, berseba, lalu lalu kemudian terjadi petak-petok, lalu dijadikan istri, bahkan suaminya mati dibunuh. Diperintahkan kemudian untuk ikut perang agar suaminya mati, agar bisa petak-petak dengan ini. Tapi bukan yang seperti itu yang kita cari. Kami ingin berdiskusi itu yang betul-betul ilmiah berdasarkan dalil dan rasional. Nah, kalau yang terjadi perintahnya mana nabimu gini. Nah, muncul keadaan yang tadi. Kalau saya katakan Yesus melakukan hal yang seperti itu dan itu adalah Tuhannya dia, kan buktinya dalilnya ada. Di dalam bilangan kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen kan dalilnya ada. Ambillah anak-anak kecil bagimu yang masih perawan. Itu kan perintah. Jadi tidak ada, saya hanya bertahan, bukan saya menghina, saya hanya menunjukkan data. Supaya teman-teman penghina, penghujat ini lain kali ngaca. Oh ternyata kalau kita menghujat dari sisi ini ada pembelaannya, ada lawannya yang sangat menyakitkan gitu loh. Jadi hentikan itu, pelajari Islam dengan baik, pelajari Bible dengan baik. Itu jauh lebih bagus. Ya harusnya berpikir jangan berani mencubit kalau nggak mau dicubit ya Bang ya. Nah itu dia. Tapi kalau gitu, saya mah pendapat saya pribadi kan karena saya punya pendapat yang tadi itu, yang seperti tadi itu, karena saya berpikirnya begini Bang, bukan dari segi agama, entah agama dari agama Muslim, entah itu dari agama Kristen. Saya berpendapatnya secara logikanya, karena pemikiran saya begitu. Oh iya. Belajar gak ada Kenapa Bang? Kenapa Bunda? Halo. Iya kenapa Bunda? Lanjut. Ya, saya kan berpikirnya begitu Bang. Jadi untuk mempersatukan umatnya sambil jaga posisinya. Karena kalau kita mandang Nabi, urusan agama memang itu Nabi. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa Nabi Muhammad pun manusia. Dia itu kan khalifah pertama kan sebetulnya dia harus menjaga. Contohnya kan sama para sahabat yang lain karena tidak ada seperti itu kan. Khalifah-khalifah yang lain mulai dari Abu Bakar sampai ke Ali kan kejadiannya kan seperti itu. Nah kalau Nabi kan sampai ke akhir hayatnya kan tentram gitu Bang. Begitu Bang. Saya pemikirannya dari segi logisnya gitu aja. Bukan dari segi ya, memang itu memang betul. Salah satu hikmahnya itu adalah mempersatukan kemudian suku-suku yang ada pada zaman itu. Nah itu maksud saya Bang. Gitu. Ya sehingga terjadi perdamaian. Iya betul itu maksud saya. Jadi bukannya saya mau pikiran ya maaf ya. Bukannya pedofil itu mah karena itu. Bukan juga karena hadis, karena kalau yang hadis itu saya pikir toh masih punya ada istri yang lain, ada saudari-saudarinya yang lain gitu. Bisa aja gitu kalau mau kan bisa aja begitu Bang maksudnya. Iya. Oke. Begitu aja Bang, silakan Bang.
Lanjut. Oke, sip. Ada Dinda Pera Istar di bawah tapi nggak minta permintaan. Iya, dia nggak mau naik kalau yang itu bang. Tadi saya sudah jambak. Oh, Siapa yang jambak aku? Aku masih tidur. Aku yang jambak Bang Handi. Karena tahu aku masih tidur, makanya saya jambak. Biar tidur aja di atas bang. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Yang Waalaikumsalam terganteng, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Akang. Tapi Bang Juma kalau boleh berpendapat ya bahwa sebenarnya yang memulai ini semua adalah mereka. Mulai dari sejarah Belanda masuk, Belanda yang memulai agresi ini. Sampai ke keturunannya sekarang yang kita nikmati di media sosial. Caranya berbagai macam cara. Baik secara redaksional, terjemahan, maupun secara akrobatik cara menyampaikannya. Ini mereka tidak akan pernah berhenti sebelum dunia ini kiamat. Karena memang sudah ditakdirkan bahwa mereka itulah memperkuat iman kita semua. Bagaimana mereka berusaha supaya saudara-saudara muslim murtad itu nggak pernah berhenti dalam 1 kali 24 jam bekerja dengan berbagai cara. Baik secara halus, secara kasar, dan secara tekstual. Yang mana yang ada di terjemahan itu cara yang paling licik menurut saya. Sebagaimana yang dibahas Banjuma dari awal, pertanyaannya dari mana kamu ambil kata Alkitab? Itu cara licik gitu loh, cara licik yang kita tidak sadari. Banyak ustadz tidak tahu hal ini, banyak ustadz tidak setuju dengan hal ini, tapi tetap Banjuma sebagai panglima ya terus berjuang kita meluruskan mereka, terutama memperkuat akidah intern bahwa jangan sampai terpengaruh istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Itu. Semoga kita terus berjuang, semangat. Jangan sampai putus asa. Makasih. Sama-sama. Masya Allah. Baru masuk ya Bang. Welly, John. Halo John. John Daus. Welly RDJ. Welly. Halo John. Halo. Ya Bang John. Selamat Assalamualaikum. malam. Oh. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Muslim. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Nggak nyimak aja tadi kepencet saya. Oke. Saya izin turunkan ya Bang. Terima kasih. Iya, thank you. Waalaikumsalam. Welly. Halo Kak Welly. Halo Kak. Halo. Firdaus, tempatnya Bang Zuma udah terahim. Udah terdengar. Ya? Udah terahim. Ngaji-ngaji. Mau Jumatan. Astagfirullah. Mau zuhur. Bunda, saya boleh nanya lagi sama Bang Juma, Bunda? Ya, Mumpung sebentar belum saya sapa ada. dulu yang baru Oh, masuk boleh, biar enak. boleh. Sebentar. Firdaus, Sapire. Halo Fir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bang, Abang Nois. Sorry. Aku Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapi. Aduh. Ya silakan Bang belajar. Sapinya nggak ada. Oh iya Bunda. Belajar, Oke, makasih Bunda. Oh iya Bang, ini Bang, beberapa hari yang lalu itu Abang pernah tampil, saya dengar dari awal yang menceritakan mengenai Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Warokah ya Bang. Cuman waktu itu tuh Bang Jumanya lagi sibuk gitu. Jadi udah ditinggal terus setiap waktu anak buah terus ada berita yang di Bandung itu tuh, yang kasus di Bandung itu jadi rame. Nah saya tuh mau nanya sesuatu Bang soal itu Bang, baru dengar separuh. Jadi begini ya Bang kesimpulannya ya, yang saya dengar dari paparan Bang Juma kan begini, bahwa Nabi kan menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan memang sudah beberapa kali sebelumnya suaminya meninggal gitu ya. Lalu kan waktu itu kan belum dapat wahyu ya Bang ya, maksudnya masih biasa lah, belum dapat wahyu gitu. Nah setelah dia dapat wahyu di Gua Hira itu kan lalu ada cerita, ada kisah-kisah lah, ada apa ya, ada hadits seperti itu. Lalu kan akhirnya dikasih petunjuk sama Warokah itu ya Bang ya, bener nggak Bang?
Iya, betul. Nah berarti menurut abang ada nggak pengaruh kekristenan dalam ajaran Nabi, Bang? Pengaruh gitu. Jadi gini, sebenarnya gini saudara, maaf saya harus jujur bahwa Kristen itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama yang muncul di barat, yang diajarkan kemudian kepada orang-orang Roma dari hasil evaluasi terhadap terjemahan Septuaginta dari kitab Tanak, kitab Tanak jadinya, yang tadinya Taurat saja, kemudian merembet kepada kitab-kitab Tanak yang lain. Jadi hasil evolusi dari terjemahan kitab Septuaginta ini yang dicocokkan kepada buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal seperti Matius, buku Yohanes, buku Markus, itu kan tadinya tidak ada nama-nama penulisnya. Belakangan baru muncul. Nah itu dikawinkan, dicocokkan, lahirlah agama Kristen ini. Kristen itu bukan agama samawi. Kristen juga itu bukan Nasrani. Nah sedangkan Khadijah itu adalah Nasrani. Oh itu Nasrani, Bang? Iya, beliau bukan Kristen. Nah, jadi ini yang harus tapi itu materinya yang sangat mendalam kalau itu kita ingin kaji. Jadi Yahudi dan Nasara itu adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah pencipta langit dan bumi, dan juga mereka memiliki utusan-utusan masing-masing. Kalau Yahudi ada Nabi Musa, kemudian kalau Nasara itu ada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu nanti muncul di abad keempat untuk mensahkan kemudian agama yang diambil dari yang tadi yang saya katakan, hasil evolusi daripada kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Maaf Bang, motong Bang. Berarti iya. Nasrani itu sama Kristen itu beda ya Bang? Beda. Oh. Beda. Dari ini, segi apa contohnya Bang? Maaf Bang. Dari segi ajarannya. Kalau Nasara itu ajaran yang dikhususkan oleh Allah dari Nabi Isa untuk kaumnya. Al-Quran menjelaskan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah kenapa ada di dalam Bible cerita seperti misalnya Yesus berkata dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena memang penulis-penulis Bible ini adalah orang yang mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Nabi Isa dengan kaumnya Bani Israel. Nah, penulis-penulis ini menceritakan hasil itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel disimak oleh penulis. Dikumpulkan cerita itu oleh penulis. Bukunya kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Roma. Maka lahirlah Biblika. Yang ada di tangan saudara kami Kristen hari ini. Seperti itu. Jadi Nabi Isa atau Yesua atau Iso dalam bahasa Aram itu nabi yang spesial untuk Bani Israel. Makanya di endingnya nanti di Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Allah di sana? Apa yang mereka orang kafir sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka nanti, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia itu akan diingkari oleh oknum yang disembah selain daripada aku. Nah, kebenaran Al-Quran ini seperti yang saya sampaikan bahwa penulis Bible itu adalah wartawan-wartawan yang mencatat tentang peristiwa yang terjadi. Ucapan Yesus, ucapan oknum lah. Ucapan oknum yang datang sebagai nabi bagi Bani Israel, perbuatannya, kesepakatannya, tindakannya. Itu dicatat oleh mereka. Sehingga muncul pengakuan bahwa memang Yesus, oknum. Diterangkan di dalam Bible, Matius 7 nomor 2223, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti benar Al-Quran dengan mengatakan itu. Kenapa dia ada kesamaan? Karena itu tadi. Wartawan yang melakukan penelitian tentang ajaran oknum tersebut. Nah, orang Kristen menyebutnya Yesus. Kami menyebutnya Yesua HaMashiach. Apa pembedaannya? Apa perbedaannya? Sumber berita ini yang berbeda. Islam sumbernya langit. Yang mewahyukan adalah yang maha melihat.
Kristen sumbernya adalah wartawan yang hidup pada zaman itu mungkin, atau yang lagi mengumpulkan berita-berita yang terjadi pada zaman itu. Jadi ada kesamaan gak? Ada. Satu berita dari wartawan, satu berita dari Sang Yang Maha Melihat. Nah, mana yang kami imani? Tentu dari wahyu Allah. Oh, mungkin Nabi Muhammad melihat dari kitabnya orang Kristen? Itu mustahil. Nabiku tidak bisa membaca. Nabiku tidak pernah kemudian ke museum. Nabiku tidak pernah melakukan daftar pustaka. Nabiku tidak memiliki kemudian cerita dia belajar sama siapapun. Itu nggak pernah. Semata-mata wahyu datang, ilham datang kepadanya lalu disampaikan kepada kaumnya. Belakangan muncul di meja akademisi Islam dan Kristen membedah tentang Al-Quran, sejarah tentang kekristenan, sejarah tentang Nabi Isa, sejarah tentang Yesus. Ini yang muncul di permukaan. Al-Quran menceritakan pada hari nanti, hari akhir nanti, apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, oknum yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Benar tak Al-Quran itu? Ternyata betul. Matius 7:22, Yesus memusuhi orang-orang yang menyembah dia. Apakah mereka Nasrani? Bukan. Nasrani itu ditanya. Ketika mereka ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Kami pengikutmu, kami muridmu yang akan menolong engkau untuk melanjutkan ajaran agama Allah. Bagaimana tentang kisah ini? Ada kaum yang katanya mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, yang dihabiskan, yang dibasmi oleh kelompok lain. Arius musnah, dibasmi oleh kelompok yang mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kelompok Hawariyun dihabisin oleh mereka yang dikatakan oleh Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, lagi-lagi saudara, dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2, 18-19, adanya antikristus yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. 2 Petrus 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya jelas sekali. Begitu juga di tengah-tengahmu ada seorang nabi-nabi palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu betul. Apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu betul. Ketika Nabi Isa ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, engkau nabiku yang kuutus tanpa ayah ke tengah-tengah kaum Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, lagi-lagi wartawan menuliskan cerita itu. Yohanes 12 nomor 49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Berita dari langit dan juga berita dari wartawan, dari bumi. Nabi Muhammad tidak hadir sampai saat itu. Kenapa beliau tahu? Karena itu bisikan, wahyu, ilham dari pencipta. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, aku hanya mengajarkan kepada kaumku untuk menyembahmu. Aku tekankan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lagi-lagi wartawan menuliskan. Apa kata wartawannya? Yohanes 4:22, Yesus berkata, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal. Dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 20, wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana posisi Kristen? Belum. Posisi Kristen, ketika kita runut nih, seluruh ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Injil, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, terkait dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau kita kumpul ayat-ayat Al-Quran itu, tidak akan pernah bisa menghantarkan kita untuk menjadi Kristen. Oh, wajar, itu Quran. Bagaimana dengan Bible? Begitu juga. Seluruh ucapan Yesus yang tinta merah dari 4 kitab kanon, kalau kita kumpulkan dari A sampai Z, tidak akan bisa menghantarkan manusia menjadi Kristen. Lalu, yang menjadikan orang menjadi Kristen itu apa? Ketika muncul cerita-cerita lahirnya Kristus dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah munculnya Kristen pertama kali.
Ketika Paulus berkarya menuliskan 13 kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, disitulah Kristen punya ruang untuk berkarya. Tapi di dalam pengajaran Yesus tidak akan mungkin. Ada dua hal. Ketika Nabi Isa datang, kata Al-Quran, dia berfirman, dia bersabda, dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, yang difirmankan Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mempraktekkan kemudian mujizat-mujizat di depan Bani Israel biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati biiznillah, menghidupkan lumpur menjadi burung biiznillah, orang buta melihat biiznillah, semua atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan Bible? Apa kata wartawannya? Ternyata dua aspek yang dibawa oleh Yesus sebagai senjata untuk menaklukkan Bani Israel pun ada. Satu, ucapan-ucapan Yesus. Apa yang dikatakan? Yang tadi itu. Yohanes 14:24. Firman, perkataan, kesaktian yang keluar dari mulutku ini, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Berarti skala perkataan Yesus tinta merah ini hanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti benar Al-Quran. Kemudian yang kedua, di sini Kristen gagal. Kristen tidak mampu menunjukkan Yesus ini Tuhan. Karena ketuhanan yang diusung oleh gereja terhadap Yesus karena ucapan-ucapan Yesus. Apa dibilangnya gini? Salah satunya adalah anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Akulah guru dan Tuhan. Ternyata itu semuanya hancur lebur oleh pengakuan satu kalimat dari Yesus. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketuhanan Yesus ditopang oleh perkataan gugur. Kristen hilang kendali di situ. Tinggal satu harapan. Apa itu? Mujizat-mujizatnya Yesus. Oh, Dia Tuhan, Pak. Kenapa Dia Tuhan? Buktinya Dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu Dia membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh melihat, berjalan dan seterusnya. Ini tinggal satu harapan ini. Tapi apa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segera kemudian gagal Kristen. Dua-duanya gagal. Rupanya yang membuat Kristen menuhankan Yesus dari faktor perkataan gugur, dari faktor mujizat juga gugur. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, semua itu hanya bukti kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan menyelesaikannya. Selesai. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang engkau tahu. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuat Kristen bertahan menuhankan Yesus, di mana dua unsur senjata yang dibawa ini ternyata justru membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Al-Quran lebih benar. Biiznillah, biiznillah. Kekuatan yang digunakan oleh Kristen untuk bertahan tinggal satu. Apa itu saudara-saudara? Oknum yang mereka sebut Roh Kudus. Ini yang membuat mereka bertahan. Pertanyaannya sekarang adalah, Roh Kudus, Roh Suci mana yang mengajarkan makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah Kristus? Roh Kudus mana yang menghantarkan seperti itu? Roh Kudus mana yang membimbing bahwa utusan Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas salib? Roh Kudus mana yang mengajarkan kemudian bahwa seluruh makanan yang diharamkan itu halal? Roh Kudus mana yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang menghantarkan Bani Israel selamat sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon, kotoran, sampah. Roh Kudus mana yang menghantarkan manusia menajiskan diri mereka dengan makan-makan yang diharamkan, yang diatur dengan ketat oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel.
Tinggal satu ini. Makanya setiap saya berdiskusi dengan orang Kristen, maaf nih, kalau data sudah pasti, argumentasi udah pasti. Di mana kemenangannya? Ketika dia mengatakan, kamu bisa berkata seperti itu Bang Suma karena di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Cuman itu doang. Akal sudah nggak berfungsi lagi, udah kalah dia. Tidak ada. Ritme penyampaian sudah tidak berlaku. Dalil yang dibawa sudah usang. Dihantam semuanya oleh Yesus itu sendiri. Hidup kekal. Bukankah yang kita kejar itu adalah hidup kekal? Kristen ke gereja mencari hidup kekal. Islam ke masjid mencari hidup kekal. Kenapa kita lupa konsep resep yang Yesus dengan terang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3? Apa kata Yesus? Sederhana kok. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Subhanallah. Islam jauh dari Yesus. Islam bukan kaumnya Yesus. Islam tidak menggunakan kitab yang menceritakan Yesus, perihal Yesus dari A sampai Z. Oleh Islam gak pakai. Islam bukan hidup sesama Yesus. Islam jauh dari Yesus. Tapi kaidah keislaman adalah Yesus Rasul Allah bagi Bani Israel. Menurut Yesus, Islam selamat gak? Selamat. Kenapa? Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Rasul yang mulia, utusan Tuhan. Islam selamat? Selamat. Bagaimana dengan Kristen? Apakah orang Kristen mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Mulut mengatakan, iya. Yesus ini siapa? Tuhan. Gugur. Tadi katanya satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Yang kata Yesus lebih besar daripada aku. Yang kata Yesus tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar. Sekarang di meja Kristen dia mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Gugur. Gugur konsep pertama. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ternyata Kristen batal di situ. Karena Kristus juga adalah Tuhan. Karena Roh Kudus burung merpati juga adalah Tuhan. Gugur Kristen. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, bagaimana itu Bang Suma? Apa polanya? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Lalu polanya gimana? Ucapan Yesus. Di mana itu Bang Suma? Yohanes 17 nomor 8. Kita dengarkan baik-baik dalil ini. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Segalanya mereka telah terima. Dan mereka telah tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh rangkaian firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan selama 3 tahun kepada pengikutnya, menghantarkan pengikutnya mengakui rentetan firman yang diterima dan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, menghantarkan mereka percaya kalau Sang Yesus adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Selesai bukan? Jadi gimana dong sekarang? Kristen bisa nggak mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul? Nggak bisa. Kenapa? Karena ke gereja nyembahnya Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena itu katanya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Siapa yang menombak aku, dia menombak Bapa. Siapa yang mematikan aku, dia sama halnya dengan mematikan Bapa. Siapa yang meludahi wajahku, sama halnya meludahi wajah Bapa. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Ternyata dibantai Yesus di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17, 15, 17, 18, 19, dan juga Yesus membantah di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Nih Yesus mengatakan nih, dunia harus tahu. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu. Keturunan kalian sampai kiamat harus tahu. Dunia harus tahu. Bahwa, apa kata Yesus? Bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Aku senantiasa melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Maksudnya apa ini? Yesus ingin pamer apa ini? Dunia harus tahu bahwa aku adalah apa? Aku adalah Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan gitu. Aku adalah Rasul Tuhan yang senantiasa tunduk takut berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus seorang Muslim yang taat. Dunia harus tahu kalau
aku adalah seorang muslim. Orang yang taat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu membuat Tuhan berkenan dalam hatinya. Karena saya senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Yesus seorang muslim. Maka konsep yang muncul kemudian, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ibrani berapa itu? Disebut Yesus itu adalah Rasul besar. Ibrani 13 nomor 8 atau apa? Coba teman-teman cari. Saya kira begitu dari saya, saudara. Saya pamit ibadah dulu. Insya Allah teman-teman di sini, guru-guru sini bisa menuntun abang saya ibadah kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Kan Pak belajar ditanggapi. Oh iya Bang, tadi mau nanya ke Bang Jumat tapi udah keburu lah, dia mau sholat dulu kayaknya. Jadi itu Sekali-kali ditanggapi dong. Enggak, saya kesini mau belajar doang Bang. Itu saya tadinya mau nanya gini Bang, ya mudah-mudahan abang aja, ke Bang Andi juga boleh. Jadi gini saya pemikirannya yang mengenai, tadi kan saya nanya ini soal yang tadi Bang Juma udah bilang bahwa apa namanya Khadijah sama siapa ya, Waraka itu kan Nasrani ya, bukan Kristen ya Bang, betul ya Bang? Kamu udah dijawab tadi itu Bang. Ya, itu pertanyaan saya begini Bang, berarti gini, kan kalau istri-istri Nabi yang lain itu kan ada yang di luar Muslim Bang, kayak Sofia gitu kan, kayak Sofia siapa tuh, ya terus sama Maria siapa, yang satu Yahudi, yang satu mungkin Kristen. Nah kalau itu mah saya naksir sendiri, saya sendiri nih ya, naksirnya gampang, oh itu mah pasti sebelum dinikahi dia masuk Muslim dulu, itu mah hal yang wajar, yang gampang. Nah ini yang masalah Siti Khadijah kan, tadi Bang Jimo udah bilang bahwa itu adalah Nasrani yang bukan Kristennya. Nah itu yang saya bingung. Nah waktu itu kan, waktu pernikahan itu kan Nabi belum dapat wahyu Bang, bener nggak Bang? Waktu pernikahan, Nabi kan belum dapat wahyu. Jadi maksud saya pernikahannya gimana? Apakah kalau secara Islam kan nggak mungkin karena waktu itu belum dapat wahyu. Kalau secara adat gitu atau gimana Bang? Ya saya udah paham Bang. Oh iya, silakan Bang. Jadi ada namanya masa patro. Masa patro, masa kekosongan kenabian dari Nabi Isa alaihissalam itu berapa ratus tahun kan begitu. Tapi di dalam Al-Quran itu ya, itu kita ada surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Jadi tetap orang itu tetap bersumber kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi menikah seperti sebagaimana Nabi Ibrahim. Oh gitu. Itu kedua ya mereka ini tidak ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Dapat wahyu, petunjuk, udah syariatnya udah lengkap di sana dengan syariat Islam. Jadi nggak ada itu Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan istri itu menyembah berhala. Bukan maksud saya. Oh berarti mengikuti nilai Ibrahim yang. Dia. Ya, saya malah menyangka Nabi gini, Ibrahim Bang. Itu bapak segala nabi Bapak, kan begitu ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang tidak bisa dijawab. Yang penting itu orang yang jawaban itu didengarkan dengan baik. Oh ya begitu gitu loh. Tapi ada juga orang yang mendengarkan nggak terima begitu. Enggak, saya justru. Terus sekarang ini contoh misalnya ini gitu ya. Kristen kemana sebelum ada Yesus? Kan belum ada Kristen. Belum ada Kristen itu sebelum ada Yesus yang keluar dari kubur Pak. Kan udah diterangin Bang Juma tadi. Saya ulang kembali ya. Kristen itu belum ada sebelum ada orang yang mati terkutuk keluar dari kubur. Belum ada Kristen. Yesus bukan Kristen. Islam itu sudah ada sejak adanya Nabi Adam. Tapi syariatnya belum selengkap yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi itu muslim. Apa artinya berserah diri kepada Sang Pencipta? Jadi muslim itu ada bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu muslim. Belum ada Kristen Bang. Sekali lagi ya, Kristen nongol setelah ada orang yang keluar dari kubur Bang. Itu maksudnya Bang. Oke. Ini bisa kita kajian akademik, tapi kalau bisa jangan pakai emosi gitu loh teman-teman Kristen kalau mau diskusi gitu. Yang sering mereka juga serang adalah
hadis-hadis menyangkut bagaimana Nabi kami tentang istrinya, keluarganya. Hadis itu adalah diamnya Nabi, ucapannya Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi, itu hadis. Jadi tidak ada yang luput ditulis, terutama Siti Aisyah yang menulis hadis itu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang negatif. Bahkan dianggap sebagai pembelajaran buat kita semua. Bang, motong dulu sebentar boleh Bang? Bentar dulu Bang. Yang kedua, tokoh di Kristen itu yang menulis beberapa kitab, yaitu Paulus, begitu. Anda boleh tahu. Nama pertamanya adalah Saulus, adalah pengkhianat, pembunuh, menganiaya murid-murid. Kemudian ke Damsyik bertobat, berganti nama menjadi Paulus, begitu. Kenapa ini orang-orang Kristen ini tidak ada punya semangat sedikit pun, hanya menyerang Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak mengadakan penelitian yang mendalam? Ini Paulus ini siapa? Sudah terbongkar mantan pembunuh, dia mantan nabi, tapi telusuri dong, apa pekerjaannya sehari-hari? Siapa nama istrinya? Apa yang dia makan tiap hari? Siapa nama orang tuanya? Orang bisa, kalau tidak ada yang bisa ditemukan, ini mestinya Kristen berpendapat. Salah satunya cara untuk mengetahui Paulus adalah tulisannya. Tidak ada yang bisa kita cari. Orang tuanya nggak jelas, istrinya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, makanan hari-harinya nggak jelas. Nggak ada ditulis di Bible. Tidak. Paulus tidak pernah mengemukakan siapa dirinya sebenarnya kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kami Islam kurang asem, kami bisa menuduh, kami bisa, tetapi kami tidak pernah diajarkan demikian. Mari kita cek, Paulus ini siapa? Untuk mengetahui Paulus ini siapa, ya lihat aja tulisannya. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Indonesia. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Kristen Arab. Tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan orang yang ada di Jepang, di China, di Burundi, di Afrika. Enggak ada. Tulisan Paulus diperuntukkan spesial kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain. Kenapa orang Indonesia Kristen ini mengikuti Galatia, mengikuti Efesus, mengikuti Roma? Kenapa mereka mengikuti ini? Padahal itu spesial untuk kaum-kaum tertentu. Jawabannya adalah hasil daripada propaganda penjajah Belanda yang membawa ajaran ini masuk. Jadi Belanda adalah perpanjangan tangan Paulus memperkenalkan ajaran Paulus kepada kalian semua. Itu Bang, kalau agama Islam, ajaran Islam itu untuk seluruh umat manusia. Kalau ajaran Paulus khusus untuk ke daerah-daerah tertentu. Tidak ada satupun tulisan di Paulus untuk jemaatnya yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, Kristen Indonesia ini, kenapa Anda berkiblat kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain? Itu kira-kira. Semoga ada yang bisa nanti menjadi bahan evaluasi. Kenapa kalian mengikuti itu? Itu kira-kira apa? Belajar, silakan ditanggapi. Iya Bang, mau nanya itu Bang. Tadi Abang bilang hadis sunnah. Kalau hadis itu apa, sunnah itu apa? Bedanya apa gitu Bang? Nanya itu aja Bang. Hadis kan udah dijelaskan. Diamnya Nabi hadis. Perkataan apa? Nabi hadis. Diamnya perkataan. Nabi itu hadis. Perkataannya berarti ya? Iya perkataan, apa yang dilakukan. Dan seterusnya itu. Kalau sunnah itu apa Bang? Sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi, tapi tidak wajib hukumnya. Contoh, sholat itu ada sholat 5 waktu wajib. Nah, di luar sholat 5 waktu ada juga sholat sunnah, seperti sholat duha dan seterusnya itu. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Itu namanya sunnah Bang. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa karena wajib. Itu perbedaan wajib dan sunnah Bang gitu. Iya kayak makruh gitu ya Bang ya, maksudnya. Kalau makruh beda Bang. Oh beda, makanan ya maksudnya. Kalau dimakan, kalau itu, oh beda Bang. Makruh itu mendekati haram, tapi tidak haram. Oh, berarti intinya kalau sunnah mah ngikutin
berarti dapat Ya makruh pahala. itu kehati-hatian. Makruh itu kehati-hatian bertindak dan mengkonsumsi dan menguasainya, itu kehati-hatian. Tanda udah lampu kuning bang, ntar lagi juga merah. Begitu bang. Makruh. Berarti saya definisiin gini bang. Berarti kalau sunnah itu perbuatan Nabi yang kalau diikutin Dapat pahala. dapat pahala boleh. Kalau tidak apa-apa, tidak ada Iya, kewajiban. Gitu. Nah, terus kalau Tapi hadis- sunnah ada terbagi juga, tapi udahlah ya secara umum Iya aja. sampai umum aja, cukup umum aja bang. Berarti kalau hadis Itu maksudnya. iya, oke. Kalau hadis berarti perkataan, Perbuatan, diamnya Nabi gitu loh. Itu hadis ditulis semua oleh orang-orang yang terdekat beliau, makanya bersanad. Misalnya nih ya, contoh nih hari Kamis Nabi melaksanakan sholat duha atau hari Senin Nabi melaksanakan puasa. Ditulislah para sahabat bersanad gitu loh. Nah, diceritakan ini. Oh ternyata memang hari Senin Nabi itu selalu berpuasa. Sunnah gitu bang. Itu Berarti- kira-kira begitu. berarti kalau itu mah kalau bahasa Indonesia mah dianggapnya riwayat lah gitu ya bang ya, ceritanya riwayat. Nah sanad namanya ya riwayat sanad. riwayat. Oke, cukup bang, makasih. Silakan yang lain itu, takut ada yang lain. Ya terus belajar lah bang ya. Terus belajar, terutama mempelajari Paulus itu siapa sih? Kok jadi tulisannya banyak nggak jelas orangnya siapa? Bahkan kan mantan napi, mantan pembunuh gitu. Perjalanannya ke Damsik aja itu, misinya perjalanan ke Damsik itu misi penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Dia mencari, dia mau bersihkan semua. Tapi dalam perjalanan dihentikan. Iya, yang saya baca Dibutakan begitu, Bang. matanya, Betul. terhenti, dibutakan matanya, terus dia bangun. Siapakah engkau Tuhan? Terdengarnya suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Pertanyaannya, kenapa nggak terjadi gempa bumi? Kenapa nggak terjadi halilintar? Kenapa nggak terjadi matahari? Dan macam kekacauan lah. Nah, gitu loh. Kan di sana itu pertemuan. Nah, semalam kan dibahas ini. Bertemu atau menampakkan diri. Bukankah Yesus berkata, kalau saya datang nanti yang kedua kali menampakkan diri, ya tanda-tandanya adalah kiamat. Paulus bertemu dengan Yesus menampakkan diri. Kenapa nggak terjadi kiamat? Artinya apa? Yang ditemui bukan anaknya Maria. Itulah yang mati terkutuk di tiang salib. Sebenarnya mudah ini kalau mau belajar. Kira-kira begitu Pak, belajar terus. Hidup ini cuma sekali. Nah. Oke Kenapa bang, on pace? bang ya. Jadi oke bang, jadi ya. Ayo, sebenarnya pekerjaan apa rumah yang Anda, disampaikan- ini loh pekerjaan rumah Anda nih. Bro, ini dengerin. Menurut Anda Paulus itu siapa? Iya oke bang, nantilah aku jawab ini ya. Jadi gini bang ya, ya abang juga berbicara panjang lebar juga sama saja ya, saya juga begitu ya. Karena iman kita itu tidak. Saya ini ngobrol sama Bro, saya ini ngobrol sama belajar. Sekarang Iya, kalau iya. mau ngobrol sama saya, kita tentukan topik. Jangan Anda mau menanggapi yang Anda nggak punya Iya mau ilmunya menanggapi gitu loh. bang. Saya mau menanggapi bang. Jadi Apa gini, yang mau ditanggapi? Silakan. Jadi tadi abang berbicara tentang Paulus ya. Paulus itu dia sebelum bertemu dengan Yesus, dia bertobat mengikuti Yesus ya. Dia itu tidak mengenal Yesus ya. Dan sebelum Paulus mengajarkan ajaran Yesus, murid Yesus sudah ajarkan duluan ajaran Yesus ya. Jadi jangan bilang ya Paulus yang mengajarkan tentang Yesus. Yesus itu bukan Paulus bukan dia selama Yesus hidup dia tidak mengenal Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus inilah yang mengajarkan tentang Yesus. Makanya orang yang mengikuti ajaran Yesus itu yang disebut dengan Kristen sekarang. Nah, gitu. Gini bang. Nah, jadi gitu bang. Jadi ya lanjut bang. Paulus hidup sejaman dengan Yesus. Apakah Paulus dan Yesus bersahabat? Silakan. Karena aku tadi bilang bang ya, dia hidup Jawab sejaman aja. dengan Yesus. Ya, Dia dengerin hidup dulu. sejaman dengan Kamu kok Yesus. kalau ditanya nggak jawab ya? Kan Yesus gini, kenapa itu dengerin Yesus itu hidup sejaman dengan Paulus. Pertanyaannya, apakah mereka sahabatan atau musuhan? Silakan.
Ya musuhan, dia Musuhan. itu bantai Yesus. Pertanyaannya kenapa Yesus dan Paulus musuhan? Apa penyebabnya? Silakan. Ya penyebabnya kan Yesus itu kan dia itu kan kenapa dimusuhi dia, mau disalib dia, mau dibunuh dia itu kan dia. Bukan itu, belum salib ini. Bukan itu. Kenapa Paulus dan Yesus itu musuhan? Apa penyebabnya? Ya iya, karena memang mereka hidup sejaman tapi belum mengenal satu sama yang lain. Abang pertanyaannya juga nggak masuk akal. Anda yang ngomong tadi musuhan. Bertanya lah sesuai dengan logika lah. Ya sekarang apa penyebabnya musuhan? Yang memusuhi Paulus kah yang memusuhi Yesus, atau Yesus kah yang memusuhi Paulus? Dan apa penyebabnya bermusuhan? Silakan. Ya, jadi gini ya, Paulus kenapa memusuhi Yesus itu karena Yesus sebentar waktu masih hidup itu banyak mukjizat yang dia lakukan ya, banyak ajaran-ajaran Yesus yang banyak orang ikuti ya, dia melakukan mukjizat gini ya, yang nyata bukan kayak kata-kata doang ya. Udah dijawab. Jadi Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermukjizat, begitu? Ya, iya, Yesus bermukjizat. Yesus, banyak orang mengikuti Yesus. Kenapa Paulus tidak suka? Kenapa Paulus tidak suka kalau Yesus bermukjizat? Iya, karena mungkin berpengaruh pada saat itu. Makanya sampai orang Yahudi juga minta disalib itu. Karena dia membuat kuasa, dia mengaku anak Allah. Kan itu. Maksud saya kenapa iri hati ada orang bermukjizat, membangkitkan orang mati. Menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat gitu ya. Kenapa Paulus memusuhi kinerja Yesus? Apa penyebabnya? Kan aku tadi bilang, dia memusuhi Yesus karena Yesus kan melakukan segala mukjizat, pengaruh pada kenapa dia membenci mukjizat? Kenapa? Iya, mungkin karena waktu itu dia kan belum orang setan, belum mengenal Yesus. Kan dia dari orang tidak bertobat mengenal Yesus. Kenapa? Dia kan, dengar sih, dia kan namanya orang yang belum mengenal Yesus itu kan kerasukan setan atau gini-gini. Makanya dia Paulus kerasukan setan. Paulus kerasukan setan. Bukan, maksudnya dia kan belum mengenal Yesus ya. Namanya orang belum mengenal Yesus, belum mengenal kebenaran ya, otomatis membenci kepada kebenaran ya. Setelah dia kenal kebenaran, maka dia betul-betul. Ntar dulu, jangan pindah dulu ke kebenaran. Ntar ini dulu nih, belum kelar. Jangan dulu perjalankan ke Damsik, belum. Ini dulu nih, kalau lama ini urusannya. Pertama, Anda mengatakan Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermukjizat, kan begitu? Ya, itu jawaban Anda. Itu ntar dulu saya ngomong dulu, abis ini Anda gitu loh. Dengarkan baik-baik supaya nyambung. Anda ini kalau saya ngomong Anda tutup supaya Anda ini tidak mendengarkan, yang penting ngomong. Netizen nanti marah loh. Ini orang ngomong apa gitu loh, gantian. Jadi saya ulang. Jadi yang memusuhi Yesus adalah Paulus. Sebabnya adalah karena Yesus bermukjizat. Artinya Paulus tidak suka mukjizat Yesus. Paulus tidak suka kalau Yesus itu di atas daripada Paulus. Artinya di sini ada rasa iri hati. Kenapa bukan saya yang bermukjizat? Kenapa Yesus yang dikasih mukjizat oleh Sang Pencipta itu? Apa benar demikian? Paulus iri hati terhadap kinerja Yesus. Silakan. Giliran kamu, bro. Nah, ini diskusi gini enak nih. Kamu lagi. Jadi gitulah yang tadi abang bilang itu ya, mereka tidak mengakui mukjizat itu, mereka benci terhadap mukjizat itu, makanya mereka mau ajaran Yesus itu tidak berlanjut, makanya mereka bunuh murid-murid Yesus, mereka mau menghabisi segala apa yang Yesus mengajarkan, murid-murid Yesus. Itulah tadi abang katakan itu benar, karena mereka tidak mau menerima atau menerima mukjizat itu ya. Makanya artinya menurut bukan kami ikuti Paulus, tapi kami ikuti Anda udah membenarkan Yesus, saya gitu. Anda udah membenarkan saya ya cukup. Artinya kesimpulannya Paulus ini iri hati terhadap mukjizat Yesus, betul? Ya iya, karena mereka tidak mau menerima mukjizat Yesus. Lanjut kita gitu dong kalau diskusi, jadi to the point, cepat gitu. Waktu itu Paulus itu Tuhannya siapa ya waktu dia memusuhi Yesus? Ya waktu dia musuh Yesus itu, kalau masalah Tuhannya kan saya nggak tahu. Tanya aja ke dia kalau abang nanya gitu. Oke. Jadi Anda nggak tahu Tuhannya Paulus waktu itu, waktu musuh Yesus. Yang jelas Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu bertuhan. Dia menerangkan, dia mengajarkan kepada Bani Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Paulus juga mendengarkan itu. Pertanyaannya,
apakah Paulus itu mendengarkan ajaran Yesus menyembah satu Tuhan atau Paulus ini tidak bertuhan? Silakan. Iya, ya. Jadi ya kalau abang bertanya gitu, abang tanya saja kepada Paulus ya. Karena Paulus beliau udah kan nggak suku- ada ya? Nah, oke dengar bang, kami sudut pandang Kristen, orang Muslim menyerang kami apapun. Tapi kalau menurut sudut pandang kami orang Kristen, kami menyembah Yesus itu sama dengan kami menyembah Bapak di Enggak surga. dulu, jangan Sama. penyembahan dulu. Saya nggak nyerang Iya. Anda loh. Saya nggak menyerang Anda. Jangan framing, saya nggak nyerang loh. Kita santai aja, kenapa? Saya nggak nyerang Anda. Artinya apa? Yesus itu bertuhan, mengajarkan Tuhan itu satu. Pertanyaan saya, apakah Paulus juga menyembah satu Tuhan atau Yesus tidak atau Paulus tidak bertuhan waktu itu? Iya, oke. Abang harus tahu ya, sebelum Yesus ada saja, sebelum Muslim, Kristen maupun agama di dunia ini, orang-orang sebelum agama di dunia ini lahir di dunia ini, udah ada orang-orang duluan. Enggak usah Mereka membahas tidak- dunia, mereka saya tidak nanya Tuhannya beragama. apa? Enggak Mereka usah tidak membahas beragama, tapi dunia. mereka masih hidup. Sederhana. Apakah waktu itu Paulus bertuhan atau tidak? Ya mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya. Tapi yang jelas manusia di dunia Mungkin itu sebelum oke, jawaban Anda sudah saya tangkap. Mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya, kan itu jawaban Anda. Cukup kan? Iya memang. Oke, itu dong kalau menjawab. Jadi menurut Anda mungkin Paulus bertuhan, tapi Anda tidak tahu Tuhannya. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Paulus dan Tuhannya Yesus waktu itu sama? Ya